Oke, saatnya sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, teman-teman. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapa, terima kasih karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu akan membangkitkan semangat kami Tuhan. Dan firman-Mu itu juga Tuhan akan membuat hidup kami semakin luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya atas firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau belajar tentang rasa syukur yang mungkin di dalam keadaan kita yang saat ini, di tengah situasi pandemi yang saat ini, susah untuk mengucap syukur teman-teman. Amin. Tetapi kita mau belajar tentang rasa syukur ini. Karena apa? Karena di dalam ucapan syukur kita, dalam rasa syukur ini teman-teman, kita akan melihat mukjizat yang daripada Tuhan. Kita akan melihat banyak berkat yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Semangat semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Yes, come on. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ini. Dan teman-teman, ada kisah di Alkitab teman-teman. Dan kisah yang sangat menarik, yaitu yang akan mengajarkan kita tentang rasa syukur. Tentang betapa luar biasanya ucapan syukur itu teman-teman. Amin. Dan kisah ini dari Matius 15 teman-teman, di saat ada 4.000 orang yang mengikuti Yesus teman-teman seharian. Bayangin, seharian teman-teman. Dan saat itu akan gelap, akan malam hari teman-teman. Dan Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihannya teman-teman. Tuhan Yesus ingin orang-orang tersebut makan lalu pulang teman-teman. Tetapi murid-murid tidak ingin memberi makan orang-orang tersebut karena memang saat itu tidak ada makanan teman-teman. Mereka hanya memiliki sedikit makanan teman-teman. Tidak mungkin untuk memberi makan 4.000 orang. Bayangin teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dia ingin memberi makan kepada orang-orang tersebut teman-teman. Amin. Kita langsung baca ayat dari Matius 15 ayat 34 sampai 38. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bayangin teman-teman, sangat banyak teman-teman. Sangat banyak orang teman-teman. Dan masih ada sisa roti teman-teman. Masih ada sisa roti. Dari hanya 7 roti dan beberapa ikan saja teman-teman. Tetapi sangat melimpah teman-teman. Sangat melimpah. Itu kita bisa dapatkan teman-teman. Saat kita mengucap syukur teman-teman. Kita sudah baca firman Tuhan. Dan kita mendengar bahwa Yesus mengucap syukur. Yesus mengucap syukur dan akhirnya terjadilah mukjizat teman-teman. Dan percayalah itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Tuhan Yesus di saat itu dia tidak melihat masalah yang ada terjadi di dalam hidupannya teman-teman. Di saat itu hanya ada 7 roti dan beberapa ikan. Tuhan Yesus gak melihat itu aja teman-teman. Tetapi Tuhan Yesus melihat bahwa dari 7 roti ini, dari beberapa ikan ini, saat aku ucapkan syukur, aku naikkan syukur, maka akan banyak orang yang bisa makan. Itu yang Tuhan Yesus lihat teman-teman. Dan Tuhan Yesus nggak melihat masalah dalam kehidupan
Dia, teman-teman. Dan itu yang perlu kita pelajari. Kita sering tidak mengucap syukur karena kita melihat keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Come on, teman-teman. Hidup kita, kalau kita melihat keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, keadaan itu akan terus berubah-ubah. Dan kita nggak akan pernah bersyukur, teman-teman. Kalau kita hanya melihat dari keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Amin. Tetapi saat kita melihat bahwa pasti akan ada jalan yang daripada Tuhan. Tuhan, kita melihat bahwa aku ingin melakukan kehendak Tuhan. Maka di situ kita akan ucapan syukur kita akan keluar, teman-teman. Ucapan syukur kita akan keluar. Dan akhirnya kita akan melihat mukjizat, teman-teman. Amin. Dan yes, syukur itu perlu menjadi dasar dalam kehidupan kita, teman-teman. Saat syukur itu menjadi dasar dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan berwarna, teman-teman. Hidup kita akan berwarna. Amin. Dan bersyukur akan membuat kita melihat kemuliaannya Tuhan. Kita akan melihat kemuliaannya Tuhan seperti Yesus. Dia bersyukur dengan 7 roti dan beberapa ikan. Dan terjadilah mukjizat. Banyak orang yang akhirnya melihat kemuliaannya Tuhan yang sungguh luar biasa, teman-teman. Amin. Jadi ayo semangat untuk kita belajar mengucap syukur dalam kehidupan kita. Setiap hari kita belajar, pagi hari kita bangun, mengucap syukur sama Tuhan. Mengucap syukur sama Tuhan. Dan percayalah hidup kita pasti bakal luar biasa, teman-teman. Amin. Dan ada 4 hal supaya hidup kita penuh dengan ucapan syukur, teman-teman. Sesuai dengan judul kita saat ini, teman-teman. Yang pertama adalah iman, teman-teman. Iman. Di Matius 6 ayat 30 sampai 32 dikatakan Allah memberi pakaian yang secantik itu bagi rumput liar. Padahal rumput itu hanya hidup sehari ini dan besok dibuang ke dalam api. Ketahuilah bahwa Allah akan memberikan pakaian kepadamu lebih indah daripada itu. Janganlah terlalu kecil imanmu. Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Semua orang yang tidak mengenal Allah memakai waktunya mencari-cari hal-hal itu. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu, teman-teman. Jadi, jangan terlalu kecil iman kita. Saat iman kita kecil, teman-teman, hidup kita akan penuh dengan rasa khawatir. Hidup kita akan penuh dengan rasa khawatir. Kita akan selalu gelisah. Gak ada damai dalam kehidupan kita. Hidup kita gak penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena kita terlalu khawatir. Kita gak punya iman, teman-teman. Tapi saat kita punya iman, kita tahu apa kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kita dekat dengan Tuhan. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Amin. Maka kita akan melihat banyak hal yang akan terjadi, berkat yang akan terjadi dalam kehidupan kita, teman-teman. Amin. Dan pastinya kita akan bisa berterima kasih sama Tuhan. Meskipun penuh gejolak dalam kehidupan kita, kita akan bisa mengucap syukur. Kita akan bisa bilang sama Tuhan, Tuhan, meskipun penuh gejolak Tuhan, tapi iman saya percaya bahwa Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Amin. Bahwa Yesus pasti akan menyertai hidup saya. Bahwa Yesus pasti akan menyediakan apa yang saya butuhkan. Saat kita punya iman, teman-teman, kita sanggup mengatakan itu. Dan yang pastinya ucapan syukur itu keluar terus dalam kehidupan kita kepada Tuhan, teman-teman. Amin. Dan ayo semangat, teman-teman, untuk belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Karena rasa ucapan syukur ini akan membawa kita melihat kemuliaannya Tuhan, teman-teman. Amin. Yes. Dan poin yang kedua yaitu adalah kasih, teman-teman. Kasih. Banyak orang-orang di sekitar kita, teman-teman,
akan berubah-ubah teman-teman, ya kan? Orang-orang di sekitar kita itu bisa berubah-berubah teman-teman. Dan tapi pertanyaannya adalah masih adakah kasih di dalam kehidupan kita teman-teman? Ya. Kalau masih ada masih ada kasih dalam kehidupan kita, maka akan ada ucapan syukur karena ada kasih untuk orang lain teman-teman. Saat kita memiliki kasih dalam kehidupan kita teman-teman, kita sangat akan mudah untuk mengucap syukur. Karena apa? Karena kita nggak memiliki musuh teman-teman. Kita meskipun orang-orang tersebut berubah-berubah teman-teman, ya, tetapi saat kita memiliki kasih pada orang tersebut, kita nggak akan terpengaruh. Kehidupan kita nggak akan terpengaruh dengan apa yang mereka lakukan teman-teman untuk kehidupan kita. Tetapi hidup kita akan terus sukacita, hidup kita terus tetap damai teman-teman. Karena kita tidak terpengaruh dengan mereka. Dan akhirnya rasa ucapan syukur itu bisa terus keluar, mengalir dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Kita belajar dari Matius 5 ayat 44 sampai 46. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah untuk orang yang berbuat jahat kepadamu. Jika kamu melakukan hal itu, kamu sungguh-sungguh anak Bapamu yang di surga. Bapamu membuat matahari bersinar bagi orang-orang yang baik dan juga orang yang jahat. Bapamu juga menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang bersalah. Jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu tidak akan mendapat upah. Pemungut pajak juga melakukan hal itu. Teman-teman, ada upah saat kita mengasihi orang lain. Upah yang daripada Tuhan dan juga upah dalam hati kita di bumi ini, teman-teman. Jadi apa itu? Ya kita akan hidup dengan damai. Kita nggak punya musuh teman-teman karena kita penuh dengan kasih. Dan juga orang-orang tersebut meskipun berubah-berubah, ya kan? Ya kita nggak akan bete karena sikap orang-orang tersebut teman-teman. Karena kita punya kasih kepada orang tersebut. Amin. Dan juga kita akan bisa terus bersyukur kepada Tuhan teman-teman. Karena orang-orang di sekitar kita ini yang sering berubah-ubah, yang mungkin sering membuat kita akan bete teman-teman, itu akhirnya membuat kita belajar semakin dewasa teman-teman. Kita nggak melihat orang-orangnya teman-teman, kita nggak melihat apa yang mereka lakukan ke dalam kehidupan kita, kita tidak melihat itu teman-teman. Kita hanya melihat bahwa apa yang mereka lakukan kepada saya, itu akan membuat hidup saya semakin dewasa. Itu akan membuat hidup saya akan semakin luar biasa. Semakin penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Jadi ayo kita miliki kasih. Kita miliki kasih kepada orang lain teman-teman. Dan percaya saat kita miliki kasih itu teman-teman. Maka kasih itu akan membuahkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan teman-teman. Amin. Dan poin yang ketiga adalah, hal yang ketiga adalah pengharapan teman-teman. Pengharapan. Di Roma 4 ayat yang ke-18 dikatakan, pada waktu itu tidak ada pengharapan bagi Abraham untuk mempunyai anak. Tetapi Abraham percaya kepada Allah dan terus berpengharapan. Hal itulah yang membuatnya menjadi bapa bagi banyak bangsa. Seperti yang dikatakan Allah kepadanya, engkau akan mempunyai banyak keturunan. Yes, janji Tuhan itu iya dan amin teman-teman. Dan kita punya pengharapan dalam segala perkara. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan teman-teman. Tuhan mempunyai kehendak yang luar biasa dalam kehidupan kita teman-teman. Amin. Dan Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Bapak Abraham teman-teman. Tuhan mau supaya Bapak Abraham menjadi Bapak segala bangsa. Dan oleh karena itu Abraham dia berpegang pada Tuhan. Dia berpegang pada pengharapan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Dan akhirnya dia bisa melihat
bahwa dia akhirnya punya keturunan dan bahkan itu menjadi banyak dan menjadi bapa segala bangsa, teman-teman. Amin. Jadi mari kita juga punya pengharapan di dalam Tuhan, teman-teman. Mari kita pegang pengharapan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, teman-teman. Tuhan sampai akhirnya kita bisa bilang sama Tuhan, teman-teman. Tuhan, mungkin aku tidak melihat, ya, mungkin aku tidak melihat apa yang akan terjadi dalam kehidupanku, Tuhan. Tetapi aku bersyukur tepat pada waktunya pasti pengharapanku akan terjadi. Pasti pengharapan akan terjadi dalam kehidupanku. Amin. Ayo teman-teman, katakan itu bersama-sama. Katakan, Tuhan, meskipun aku nggak melihat, tetapi aku percaya, aku bersyukur tepat pada waktu yang Engkau siapkan, pasti pengharapanku akan terjadi. Amin. Dan sama seperti Abraham, teman-teman, kita akan melihat bahwa pengharapan kita akan terjadi. Dan Tuhan akan dimuliakan, teman-teman. Amin. Tuhan akan dimuliakan. Ucapan syukur itu akan terus mengalir dalam kehidupan kita, teman-teman. Mengalir dalam kehidupan kita dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan, teman-teman. Karena hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Saat kita berpegang sama pengharapannya Tuhan, teman-teman, ucapan syukur itu akan selalu keluar dalam kehidupan kita. Amin. Karena kita tahu pasti terjadi. Pasti Tuhan akan berikan buat kehidupanku. Amin. Ya. Dan hal yang terakhir, teman-teman, hal yang keempat yang terakhir adalah firman Tuhan. Kabar baik. Firman Tuhan, teman-teman. Injil, teman-teman. Firman Tuhan itu sangat luar biasa, teman-teman. Dan karena semua yang ada di dunia ini, teman-teman, dibukakan lewat firman Tuhan. Dibukakan, disingkapkan oleh firman Tuhan, teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, yang ada saat ini di dunia ini, itu ada di firman Tuhan, teman-teman. Jadi saat kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, amin, maka kita akan tahu apa yang akan terjadi di dunia ini. Apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tahu, teman-teman. Dan saat kita tahu, maka kita akan bersiap-siap. Kita akan penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kita tahu terlebih dahulu, teman-teman. Amin. Dan di Ibrani 4 ayat yang 12 dikatakan, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Jadi dasar pengucapan syukur itu, teman-teman, adalah melalui firman Tuhan, teman-teman. Saat kita tahu akan firman Tuhan, saat kita tahu akan apa yang menjadi janjinya Tuhan, ya kan? Semua itu tertulis, teman-teman, di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, ayo kita baca firman Tuhan terus dan terus, teman-teman, ya kan? Jadi lewat firman Tuhan, lewat Alkitab, kita diingatkan lagi tentang janjinya Tuhan. Kita diingatkan bahwa kasih-Nya Tuhan sangat melimpah dalam kehidupan kita. Lewat firman Tuhan, apapun akan menjadi kekuatan yang baru untuk kehidupan kita, teman-teman. Apapun boleh terjadi, teman-teman. Tapi lewat firman Tuhan akan menguatkan hidup kita, teman-teman. Amin. Dan lewat firman Tuhan juga, teman-teman, menjadi penghiburan buat kehidupan kita, teman-teman. Karena banyak sekali ayat-ayat yang luar biasa di firman Tuhan yang akan menghibur hati kita. Kita akan tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita akan tahu bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita, teman-teman. Dan saat itu kita dengar, kita pelajari, teman-teman, hidup kita akan bersemangat. Amin. Dan dikatakan juga di dalam
Injil juga akan ada selalu kepastian langkah, teman-teman. Kepastian langkah untuk kita, teman-teman. Kemana kita berjalan, kita nggak pernah ditinggal oleh Tuhan, teman-teman. Amin. Dan dasar di Levos ini, teman-teman, kita diajarkan lewat journaling, teman-teman. Lewat journaling, simple, sederhana, teman-teman, tetapi powerful, sangat penuh dengan kuasa, teman-teman. Kita baca firman Tuhan 1 ayat sehari, teman-teman, dan kita resapi, kita percayakan firman Tuhan itu. Dan percayalah, hidup kita akan bersemangat selalu atas journaling itu, teman-teman, atas firman Tuhan itu, teman-teman. Amin. Dan ya, kita diberikan iman, teman-teman. Kita diberikan iman, kita diberikan kasih, kita diberikan pengharapan oleh Tuhan, teman-teman. Kita dikasih firman Tuhan juga. Itu semua untuk memperlengkapi hidup kita, teman-teman, supaya hidup kita menjadi penuh dengan ucapan syukur, supaya hidup kita tidak lagi loyo, lemes, teman-teman. Amin. Tetapi hidup kita penuh dengan ucapan syukur, teman-teman. Dan iman, kasih, pengharapan, dan Injil itu menjadi dasar teladan dalam kehidupan kita, teman-teman. Amin. Yesus, teman-teman, dia sudah memperlihatkan kepada kita, teman-teman. Memperlihatkan kepada kita betapa dahsyatnya ucapan syukur itu, teman-teman. Melalui apa yang sudah cerita kisah yang tadi, teman-teman. Dia memberi makan 4.000 orang. Itu kisah yang sangat luar biasa, teman-teman. Dan saat ini mari kita, saatnya untuk kita, teman-teman, mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan, teman-teman. Bukan karena bagaimana keadaan kita saat ini, teman-teman. No, tapi karena memang kita tahu bahwa dengan kita mengucap syukur, maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dengan kita mengucap syukur, kita tahu bahwa Tuhan akan selalu ada untuk aku. Amin. Jadi ayo kita ucapan syukur ini bangkitkan dalam kehidupan kita, teman-teman. Bangkitkan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mau belajar. Kita mau Tuhan menguatkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa terus mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau menginginkan hidup kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami mau belajar dari saat ini, Tuhan. Kami mau belajar untuk terus mengucap syukur. Kami mau belajar terus mengucap syukur kepada Engkau, Tuhan. Engkau yang membantu kami, Tuhan, untuk kami bisa memiliki iman, memiliki kasih, dan pengharapan, Tuhan, yang besar di dalam kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar tentang firman-Mu, Tuhan, supaya kami tahu akan janji-janji-Mu, akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Dan hal yang kedua, teman-teman, Tuhan Yesus Tuhan yang sangat luar biasa, teman-teman. Dia datang ke dunia ini, teman-teman, jadi manusia karena satu hal, yaitu untuk menebus dosa kita semua, teman-teman. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menyerahkan dirinya, teman-teman, untuk disalibkan, teman-teman, yaitu untuk menebus dosa-dosa kita semua. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup kita, teman-teman. Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Dan Tuhan Yesus menawarkan kepada kita, kepada siapapun yang mau percaya kepada apa yang sudah aku perbuat, maka orang tersebut dosanya diampuni. Amin. Dan kalau teman-teman semua mau, dari latar belakang apapun kalian, suku apapun, agama apapun kalian, Tuhan Yesus tidak pernah memandang itu. Tuhan Yesus memandang hidup kalian. Dia sangat mengasihi hidup kalian. Kalau teman-teman mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita berdoa bersama-sama, teman-teman. Kalau teman-teman sempat percaya kepada Tuhan Yesus dan saat ini juga kalian ingin kembali lagi kepada Dia, ayo kita berdoa bersama-sama. Teman-teman bisa ikuti doa saya. Katakan dengan hati yang percaya, teman-teman. Amin.
Mari kita doakan doa ini bersama-sama. Yesus yang terkasih, aku percaya kepadamu. Terima kasih telah mengampuniku. Datanglah ke dalam hidupku, dan aku akan mengikut Engkau. Amin. Yes, luar biasa. Wow, gak terasa teman-teman. Tapi aku mau mengingatkan lagi untuk ayo setiap hari kita mulai bangun ucapan syukur kepada Tuhan. Dan percayalah teman-teman akan melihat berkat, mukjizat yang daripada Tuhan untuk kehidupan teman-teman. Amin. Happy Sunday guys. Tuhan Yesus memberkati.